Semangat pagi mahasiswa, salam untuk kalian semua ya. Nah, harapan saya semuanya boleh dalam keadaan sehat dan terus semangat. Ya, oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke sesi 5. Dalam sesi 5 ini kita akan membahas tentang Fundamental of System dalam sistem hukum Indonesia. Nah, dari awal kita sudah belajar tentang sistem hukum yang ada di dunia. Nah, kemudian sistem hukum yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga udah berbicara tentang pembagian-pembagian hukum yang ada di negara kita. Nah, dan sekarang kita akan bahas tentang Fundamental of System dalam sistem hukum Indonesia. Bicara tentang Fundamental of System dalam sistem hukum Indonesia. Ini berbicara tentang landasan dalam sistem ya, yang terdapat di beberapa hukum nasional yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang landasan sistem, ada 3 hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama itu berbicara tentang hubungan hukum, yang kedua tentang peristiwa hukum, yang ketiga akibat hukum. Pertanyaannya, hubungan hukum itu apa? Ya, hubungan hukum itu adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain. Kalau berbicara tentang hubungan hukum, harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama, harus ada subjek dan objek hukum itu sendiri. Ya, nah nanti kita akan lihat subjek hukum itu siapa. Nah, yang pertama, subjek hukum itu adalah manusia atau badan hukum. Manusia yang bagaimana? Manusia yang pertama tentunya manusia itu adalah sudah dewasa. Kemudian yang kedua, dia tidak berada di bawah pengampuan. Ya, tidak di bawah pengampuan itu misalnya seorang istri atau anak di bawah umur, kemudian orang gila gitu ya. Itu adalah orang-orang yang berada di bawah pengampuan. Sementara orang yang sudah dewasa tentunya adalah orang yang menurut tata cara syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Kalau dalam hukum pidana, seseorang itu sudah dikatakan dewasa itu adalah jika sudah berusia 18 tahun. Nah, kemudian subjek hukum yang kedua itu adalah berbicara tentang badan hukum. Nah, ini bisa dalam bentuk CV, bisa dalam bentuk PT, bisa dalam bentuk yayasan, lembaga, masjid, gereja, koperasi. Itu adalah contoh-contoh dari badan hukum. Nah, tadi dijelaskan bahwa syarat adanya hubungan hukum seseorang itu harus ada subjek dan objek hukum. Subjek itu adalah manusia dan badan hukum. Objeknya itu ya banyak, bisa benda gitu ya. Benda itu juga dibagi lagi, benda bergerak, benda tidak bergerak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, syarat adanya hubungan hukum seseorang itu harus ada dasar hukum yang mengatur tentang hubungan kedua orang tersebut, ya, dua atau lebih gitu ya. Jadi kalau tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang hubungan dua orang subjek ini, berarti tidak dapat dikatakan mempunyai hubungan hukum. Nah, kemudian yang ketiga, adanya hak dan kewajiban. Ya, jadi hak di satu pihak, kemudian kewajiban di pihak yang lain. Jadi ada hak dan kewajiban kedua belah pihak nih antara subjek hukum tadi. Nah, itu adalah salah satu syarat apabila seseorang itu kita katakan mempunyai hubungan hukum. Nah, kemudian yang keempat, seseorang itu dikatakan mempunyai hubungan hukum apabila ada satu peristiwa hukum yang terjadi di antara kedua orang tersebut. Nih, saya ambil contoh, misalnya saya hidup sebagai makhluk sosial, tentunya saya punya tetangga. Nah, pertanyaan saya, apakah saya punya hubungan hukum dengan tetangga saya? Nah, sepanjang syarat hubungan hukum keempat hal ini, adanya subjek hukum dan objek hukum, adanya dasar hukum, adanya hak dan kewajiban
dan juga adanya peristiwa hukum. Sepanjang itu tidak terpenuhi, berarti saya nggak punya hubungan hukum dengan tetangga saya. Apakah selamanya saya tidak punya hubungan hukum dengan tetangga saya? Tentu tidak, gitu ya. Nah, mungkin saja tetangga saya ini adalah orang yang sudah dewasa, tidak berada di bawah pengampuan. Nah, kemudian kami melakukan sebuah perjanjian. Ya, perjanjiannya juga tergantung. Kalau kami hanya berjanji, ya nanti sore kita nge-mall ya berdua, ya. Nah, ini tidak disebut sebagai apa? Ya ini adalah objek gitu ya. Tapi objek kami ini tidak ada dasar hukumnya, kecuali ya kami membuat sebuah perjanjian sewa menyewa atau jual beli. Saya dengan tetangga saya mengikatkan sebuah hubungan, ya mengikatkan diri dalam sebuah hukum, ya perjanjian sewa menyewa. Nah, artinya ada subjek, saya dan tetangga saya. Nah, kemudian objeknya apa? Sewa menyewa. Dasar hukumnya apa? Perjanjian yang kami buat. Nah, kemudian hak dan kewajibannya apa? Tentunya hak dan kewajiban ini sudah diatur di dalam perjanjian yang sudah saya buat dengan tetangga saya, gitu ya. Nah, kemudian ada peristiwa hukum. Peristiwa hukumnya tadi ketika kami melakukan suatu transaksi sewa menyewa, berarti ada yang kami sewakan. Objeknya apa? Misalnya rumah. Nah, berapa harga rumahnya? Nah, harga sewa per bulan atau per tahun. Ini adalah suatu peristiwa. Kalau misalnya tetangga saya gitu ya telat membayar sewa kepada saya, berarti sanksinya apa? Nah, itu adalah hal-hal yang diatur dalam perjanjiannya, di mana saya ya sudah punya peristiwa hukum dengan tetangga saya, ya. Jadi seseorang itu dikatakan mempunyai hubungan hukum apabila telah memenuhi keempat syarat tadi ya. Yang pertama, adanya subjek dan objek hukumnya. Kemudian yang kedua, adanya dasar hukum di antara kedua subjek yang mengikatkan diri, ya. Kemudian yang ketiga, ada hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah peristiwa hukum, ya. Ini berbicara tentang hubungan hukum. Nah, yang kedua, ya, tadi berbicara tentang sistem, ya. Sistem, ini ada hubungan hukum, kemudian yang kedua adalah peristiwa hukum. Ya, berbicara tentang peristiwa hukum, ini adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum. Jadi apa syaratnya peristiwa hukum? Ada tidak peristiwa hukum antara saya dengan mahasiswa? Ya. Nah, tentu tidak sepanjang belum ada akibat hukum yang timbul dari peristiwa yang kami lakukan. Misalnya, saya sedang mengajar di kelas, Anda mendengarkan mata kuliah yang saya ajarkan. Apakah ada peristiwa hukum di sana? Tidak ada, karena memang tidak ada akibat hukum. Ya, kecuali saya mengajar di kelas, saya marah-marah, kemudian ya, saya melihat ada mahasiswa yang tidak memperhatikan saya lempar dengan sebuah benda, kemudian tepat mengenai sasaran di matanya, dan matanya akhirnya dia amit-amit ya, dia misalnya buta gitu ya. Nah, berarti ada akibat hukum yang timbul di situ. Apa itu? Menyebabkan seseorang itu cedera gitu ya, atau masuk dia ke penganiaya ringan kah, penganiayaan berat kah, ada akibat hukum gitu ya yang saya lakukan terhadap mahasiswa tersebut. Nah, sehingga peristiwa yang terjadi antara saya dengan mahasiswa tersebut itu baru bisa dikatakan peristiwa hukum. Kenapa dikatakan peristiwa hukum? Karena ada akibat hukum yang timbul antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum tadi, gitu ya. Nah, kemudian, selain itu, tiga hal tadi ada hubungan hukum, kemudian ada peristiwa hukum, yang ketiga berbicara tentang akibat hukum. Nah, apa itu akibat hukum? Akibat hukum itu adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Ya, jadi akibat hukum itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada suatu hubungan hukum dan juga peristiwa hukum. Jadi peristiwa hukum ini juga tidak pernah ada kalau seseorang itu tidak punya hubungan hukum dan juga tidak ada akibat hukum yang timbul di dalamnya. Ya, jadi
Ini adalah 3 hal yang harus kalian pahami jika kita berbicara tentang fundamental of system dalam sistem hukum Indonesia. Ya, ini adalah berbicara tentang landasan sistem dalam sistem hukum Indonesia. Jadi ada 3 hal ya. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami ya. Oke, semangat terus mahasiswa, selamat sore semuanya. Rangkaian demi rangkaian yang sudah saya uraikan sebelumnya, harapannya supaya semua mahasiswa dalam membedah sebuah case, akan mempermudah kalian untuk menentukan hubungan hukum seseorang, kemudian ada peristiwa hukum yang terjadi dalamnya itu apa, baru kemudian akibat hukum yang timbul seperti apa. Dan tentunya ini akan bermanfaat sekali buat kita, untuk kalian yang memang punya profesi dalam bidang hukum ya, entah seorang jaksa, hakim, seorang advokat, dan juga profesi lainnya. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya. Tetap semangat buat kalian.